Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan kami, keluarga Pendeta Berton Nababan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Kami tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya apapun yang sedang kita hadapi dan alami, tetap tegar, tetap semangat, tetap bersuka cita, karena kita tahu Tuhan Allah kita yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita ketika kita dalam keadaan pergumulan. Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menikmati yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kami mengajak untuk kita beribadah bersama. Dan mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan, bahkan nanti menyaksikan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita langsung memuji Tuhan dengan menaikkan pujian. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Sama-sama katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Sekali lagi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Amin. Di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, puji Tuhan. Di badai topan dunia, apapun yang sedang menerpa dan menimpa kehidupan kita, sekali lagi saya mau katakan dengan tegas, mendorong kita semua, jangan pernah mengambil langkah kecewa, pahit hati, putus asa, menyerah. Karena apa? Karena Yesus adalah tempat perlindungan kita yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, bahkan lebih dari yang kita doakan, pikirkan. Dia sanggup sediakan yang terbaik dalam segenap kehidupan kita. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari kita arahkan hidup kita tertuju kepada Tuhan, memiliki kesukaan, rasa lapar, rasa haus yang dalam akan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Biarlah dahaga rohani kita dipuaskan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya pada saat ini. Dihantar dengan pujian, andalkan Tuhan.
Tuhan berfirman pada kita, jangan mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatanmu, serta hatimu jauh dari Tuhan. Tuhan bersabda pada kita sama-sama. Tuhan bersabda pada kita. Amin. Diberkati yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya, pasti tak akan dikecewakan. Pandanglah selalu pada Tuhan, carilah dengan senang hati. Tiada yang mustahil bagi Dia, kuasanya pasti nyata atas kita. Oh, pandanglah selalu pada Tuhan, pandanglah selalu pada Tuhan. Amin, amin. Carilah dengan senang hati. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, amin, amin. Kuasanya pasti nyata atas kita. Kuasanya pasti nyata atas kita. Kuasanya pasti nyata atas kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memerintah dan berkuasa penuh atas hati, pikiran dan hidup kami dalam Kristus Yesus. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan Engkau Bapa. Terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Tiba waktunya kami akan membaca, merenungkan, mendengar, menyaksikan firman-Mu. Roh Kudus, beri kami hikmat pengertian, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang istimewa, spesial dalam hati dan hidup kami. Bukan sekedar mendengar, mengerti, memahami, tapi kami boleh berpegang teguh di dalamnya, dan kami lakukan, praktekkan dalam hidup kami. Urapi kami akan menyampaikan, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapak Ibu sungguh baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kebenaran firman Tuhan hari ini, pada kesempatan ini, dengan judul Hidup Bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Kita akan belajar dari satu tokoh penting dalam Alkitab, di mana kisah hidupnya begitu singkat, tetapi kalaupun kisah yang diceritakan di Alkitab begitu singkat, dapat memberikan inspirasi, contoh, teladan, panutan bagi kita semua. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Silakan Sophia Valentina bacakan untuk kita dengan suara yang keras dan jelas. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300
tahun lagi. Setelah ia memberanakan Metusalah, dan ia memberanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat judul perikop ini terkait dengan keturunan Adam. Terkait dengan keturunan Adam. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 20, dan nanti dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Ada satu cerita yang berbeda. Kisah yang berbeda. Kalau di dalam ayat 1 sampai ayat 20, 25 sampai 32. Di sana nanti disebutkan nama orang, dan setelah itu dia berumur sekian tahun, setelah itu dia memperanakkan, disebutkan nama anaknya, kemudian memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Setelah itu baru jumlah genap usianya sekian. Setelah itu dia mati. Ada siklus yang berulang. Dia hidup umurnya sekian, setelah itu menikah, punya anak, baru memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, setelah itu sekian umurnya baru mati. Itu yang berulang Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika masuk kepada kisah terkait dengan Henok, sekalipun hanya berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4. Sekalipun kisah hidupnya hanya 4 ayat. Kisah yang sangat singkat, sangat pendek diceritakan di dalam Alkitab. Tapi benar-benar sekalipun hanya 4 ayat, seperti saya katakan tadi, dapat memberikan satu contoh, teladan, panutan, sekaligus inspirasi kehidupan kepada kita. Ada banyak orang punya moto dalam hidup. Saya mau hidup seperti Henok. Ada banyak orang Kristen juga yang membuat namanya atau nama anaknya Henok, dengan harapan dan kerinduan supaya seperti Henok hidup bergaul dengan Allah. Maka anak yang dimaksud juga hidup bergaul dengan Allah. Amin. Memang itu yang sering terjadi. Seseorang memberikan nama kepada anaknya, atau suami istri memberikan nama kepada anaknya, karena dambaannya, kerinduannya supaya anaknya itu seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara jujur bersama saya belum pernah menemukan di dunia ini, selama saya hidup, bahkan selama saya pelayanan di berbagai gereja, denominasi gereja, di berbagai persekutuan instansi pemerintah dan swasta, saya belum pernah menemukan seorang yang bernama Yudas Iskariot. Gak ada. Kenapa? Karena kalau sudah disebut Yudas Iskariot, maka yang identik di dalam pikiran kita, dalam benak kita adalah pengkhianat. Mengkhianati Yesus yang adalah gurunya. Saya juga belum pernah mendengar nama orang Nebukadnezar atau Isabel. Kalau Isabel menyebelkan, kan gitu. Gak ada yang buat namanya begitu. Saudara dikasih Tuhan, kalau coba kita lihat dalam bacaan ini, dikatakan Henok yang cerita kisah hidupnya singkat diceritakan di sini. Ayat yang ke-22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Perhatikan ya, selama 300 tahun lagi. Kalau ada kata lagi, berarti umur yang sebelumnya ditambah dengan 300, berarti Henok hidup bergaul dengan Allah selama 365 tahun. 365 hari ya. Iya, bukan hari ya, tahun ya. 365 tahun.
Henok hidup bergaul dengan Allah selama 365 tahun. Nah, pertanyaannya pada saat ini kepada kita, dalam situasi kondisi kekinian, bagaimana konteks kehidupan kita? Apakah kita punya kesinambungan, kontinuitas, kelanjutan relasi, hubungan, pergaulan kita dengan Tuhan, atau kadang-kadang? Ini yang mau kita tanyakan kepada keluarga di tempat ini saat ini. Apa yang didapat dari bacaan ini? Ada nggak yang merasa ditegur, dinasihati, diingatkan, atau apa yang didapat? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ay, kata sama. Silakan nak, Samuel. Aku. Jadi, hidup ini kita seperti Henok, bergaul kepada Tuhan selama hidup kita. Amin. Kenapa harus gitu? Singkat, jelas, padat. Dalam hidup ini kita harus hidup seperti Henok, hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Kenapa harus gitu? Tapi kadang-kadang kan ketika kita mau bergaul dengan Allah, Ya. kita ini kan kadang-kadang kalau lagi ada masalah, ada pergumulan, Ya. meningislah sama Tuhan, tolong aku, Ya. menyembah, berdoa gitu ya. Ya. Tapi ketika senang, bahagia, ada berkat-berkat yang lain, kadang acap kali saya bukan menuduh ya. Ya. Manusia melupakan Tuhan, dia pergi happy-happy kemana, saya ke puncak, ke Bali, kemana aja, bukan nggak boleh, tapi Ya. lebih cenderung melupakan Tuhan. Tapi di sini dikatakan sampai dia naik ke surga, ya kan? Ya. Tetap dia bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa. Artinya bukan bisa dia hanya bahagia, hanya diberkati, dia bergaul dengan Tuhan, tapi berarti dalam cerita firman Tuhan ini dia tetap setia bergaul dengan Tuhan. Nah ini komitmennya itu bergaul terus dengan Tuhan, apapun kondisi keadaan kita tetap terus menerus dekat dengan Tuhan. Ibarat pohon itu kan dia tetap sama daunnya itu dia tetap melekat kepada pohon. Iya. Jadi kita ibaratnya orang Kristen seperti itu. Jangan seperti air, ikan keluar dari air. Kalau keluar berarti dia mati. Sesungguhnya kita sebagai orang percaya, kita harus bergaul karib dengan pencipta kita. Tapi kalau seandainya ada persoalan apapun yang kita hadapi, baik tengah-tengah pekerjaan, usaha, apapun, ketika kita bergaul dengan Allah, pasti kita beda menghadapi persoalan itu. Tapi kenapa bisa banyak orang yang berputus asa, meninggalkan Tuhan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan? Karena sewaktu-waktu dia mungkin dekat dengan Tuhan atau bisa juga berubah gitu loh. Nah, yang saya perhatikan di sini, Henok itu tetap dia konsisten, dia bergaul dengan Tuhan. Nah ini yang saya selalu ingatkan juga bagi keluarga di sini, bagi anak-anak, bagi kita semua, tetap kita komitmen bergaul dengan Tuhan. Gitu. Amin. Aplikasinya seperti itu. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kalau aku ayat 24 ya. Ini aku jadi keinget Wahyu juga sih yang katanya 2 saksi ya. Katanya sih diperkirakan Henok. Cuman yang kita pikirkan sekarang bukan itu dulu lah. Kita pikirkan di sini bahwa ketika kita hidup bergaul dengan Allah gitu, pasti Tuhan berikan sesuatu hal yang besar, bukan hal yang biasa aja dalam hidup kita gitu. Amin. Di sini kan buktinya dia diangkat oleh Allah gitu loh. Mungkin kita sekarang gak diangkat oleh Allah dalam pengertian karena bukan kita yang harus diangkat. Mungkin rencana Tuhan yang lain buat kita dalam hidup kita tuh mungkin hal-hal besar lain yang gak kita pikirkan. Cuma di sini ketika kita hidup bergaul dengan Allah, maka Tuhan pasti melakukan hal yang besar dalam hidup kita gitu. Amin. Amin. Ya, saya diberkati dengan apa yang disampaikan oleh putri saya, yaitu Keisha. Ya, dikatakan di sini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi, salah seorang manusia yang sampai sekarang belum mengalami kematian adalah Henok. Hal ini tidak berarti Bapak Ibu Saudara melanggar bagian firman Tuhan yang lain. Apalagi orang Batak bilang, ia sudah mengulu ikon mate do. Bagaimana dengan Henok? Itu yang sudah disinggung tadi, diperkirakan, diprediksi salah seorang yang nanti 2 saksi di dalam kitab Wahyu itu adalah Henok. Yang kedua adalah Elia. Dan mereka nanti akan mengalami kematian juga.
Tapi secara ajaib setelah 3 hari nanti mereka bangkit lagi. Jadi tetap semua mengalami kematian. Tapi jangan lupa, sampai sekarang sudah ribuan tahun, Henok dan Elia belum mengalami kematian. Itu luar biasa. Jadi umur terpanjang sebenarnya kalau di dunia ini, ya bisa saja di searching di Google siapa yang terpanjang. Tapi kalau dikatakan yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini dan sampai sekarang yang tertua siapa? Henok dan Elia. Ya Henok lah, karena Henok lebih duluan dari Elia. Jadi Henok. Ya, tapi yang jelas di sini dikatakan ia diangkat oleh Allah. Tadi sudah disampaikan oleh putri saya bahwa memang karena Tuhan masih punya maksud dan tujuan menempatkan kita di dunia ini, kita belum perlu diangkat dulu. Diangkat dalam pengertian kalau konteks kita sekarang, cukuplah Henok dan Elia seperti itu menurut rencana kehendak keinginan Tuhan. Tapi diangkat oleh Tuhan dalam pengertian kita belum mengalami kematian sekarang karena Tuhan menghendaki kita punya tugas. Tapi yang jelas, sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang terindah, sesuatu yang terbaik akan Tuhan sediakan kepada orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Ini pembelajarannya untuk kita. Ini inspirasi atau kerukma atau remanya untuk kita. Kan tidak mungkin. Bagaimana mungkin Henok ini? Dan saya yakin Henok tidak pernah bercita-cita nanti aku hidup bergaul dengan Allah supaya aku diangkat oleh Allah. Tidak. Gak pernah di pikirannya ada seperti itu. Gak pernah beliau memahami, mengerti seperti itu. Tapi yang jelas, Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik kepada dia. Jadi pada saat ini penerapan praktis untuk kita. Mari kita hidup bergaul dengan Allah. Bukan sekedar supaya kita menggapai sesuatu yang terbaik, sesuatu yang indah, yang dahsyat, spektakuler, yang besar, yang luar biasa. Mari kita hidup bergaul dengan Allah dengan satu fondasi dan dasar yang kokoh. Karena saudara dan saya, kita semua mencintai, mengasihi Allah yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Amin. Itu dasarnya. Jangan motivasi lain. Saya sampaikan saat ini. Ada banyak di antara kita kecewa dalam bergaul dengan Allah. Bahkan mengalami gangguan, mengalami keterputusan, mengalami halangan dan rintangan. Jatuh bangun katanya. Dalam bergaul dengan Allah, karena apa? Motivasinya, aku mau bergaul dengan Allah supaya aku diberkati. Aku mau bergaul dengan Allah supaya usahaku diberkati. Aku mau bergaul dengan Allah. Jadi motivasinya hanya sedangkal itu. Tapi saya mau menyampaikan saat ini. Dengarkan baik. Pesan firman Tuhan untuk kita. Mari kita hidup bergaul dengan Allah. Dengan tujuan yang tertinggi, yang paling luhur, paling agung, paling mulia, paling istimewa. Dan spesial di mata Tuhan. Karena saudara dan saya, kita semua mencintai, mengasihi Allah yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Amin, saudaraku. Saya teringat dengan satu tokoh dalam kitab Kejadian ini juga. Coba kita lihat dulu ya. Kejadian pasal yang ke-6. Ada di sini satu orang lagi yang bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Henok bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Siapapun tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hidup bergaul dengan Allah, pasti dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah dengan tujuan dan maksud kehendaknya akan terlaksana secara sempurna dalam hidupnya. Dikatakan di sini Nuh hidup bergaul dengan Allah, berbeda dengan orang-orang sezamannya. Kita tahu kalau kita cerita nanti bagaimana sampai air bah menghancurkan bumi saat itu. Oleh karena kecondongan manusia berbuahkan kejahatan. Artinya orang-orang yang ada di sekeliling Nuh adalah orang-orang yang akhlak dan moralnya begitu bejat, begitu kotor, begitu jahat, begitu najis di mata Tuhan. Tapi di tengah-tengah situasi lingkungan, kondisi keadaan yang demikian, Nuh tidak tercemar, Nuh tidak terpengaruh, Nuh tidak diwarnai dunia, Nuh tidak menjadi serupa dengan dunia. Tapi Nuh justru berbeda dari dunia. Nuh tidak diwarnai dunia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur saat ini,
Banyak orang Kristen mengalami kefasikan. Hidupnya menjadi serupa dengan dunia. Hidupnya menjadi sama dengan dunia. Saya sudah sampaikan beberapa kali, kalau kita menjadi serupa dengan dunia, dimulai dari bersahabat dengan dunia. Setelah bersahabat dengan dunia, mengasihi dunia. Setelah mengasihi dunia, menjadi serupa dengan dunia. Kalau sudah menjadi serupa dengan dunia, kita akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Bagaimana caranya tidak menjadi serupa dengan dunia? Hidup bergaul dengan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan dinikmati dan dialami oleh orang ketika orang itu hidup bergaul dengan Allah? Kita sudah mendapatkan tadi, akhirnya Henok diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Akhirnya diselamatkan dari air bah. Tidak pernah ada kerugian bagi orang hidup bergaul dengan Allah. Yang penting motivasinya karena mencintai, mengasihi Allah. Tidak pernah rugi. Bahkan nanti kalau kita baca satu ayat Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 25 ayat 14. Mari kita buka Mazmur 25 ayat 14. Ini ayat hafalan bagi saya. Dan saya berharap pada saat ini menjadi ayat hafalan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur 25 ayat 14. Ayat hafalan malam ini Mazmur 25 ayat 14. Kita baca sama-sama, 2 ya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dari sini terbongkar, berarti Nuh bergaul karib dengan Tuhan, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Berarti Nuh dan Henok hidup takut akan Tuhan. Amin. Amin. Jadi pengertian bergaul karib terbongkar. Apa itu? Bergaul karib dengan Tuhan artinya apa? Menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak, keinginan, kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita berkata kita bergaul karib dengan Tuhan, tapi kita sedang berseberangan dengan Tuhan. Berbangkang dengan Tuhan, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Itu bukan bergaul karib dengan Tuhan. Hasil daripada orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka ada sambutan dari sorga. Tuhan pun bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan dikatakan di sini, dan perjanjiannya. Perjanjiannya itu, ada yang membahasakan ini, mengartikan ini dalam bahasa Inggrisnya, kalau di bahasa Indonesia kan, dan rahasianya. Misteri rahasia Tuhan diberitahukan oleh Tuhan kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Makanya dikatakan di dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-12, Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau Bapak Saudara saat ini sedang linglung, sedang bingung, sedang terjepit, sedang tidak tahu mengambil keputusan apa, jawabannya satu. Karena kita sedang tidak bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan itu maha baik. Dia akan menuntun kita, akan memimpin kita. Dia akan membongkar rahasianya, isi hatinya, maksudnya, kehendaknya, tujuannya, jalan-jalannya untuk kita. Oleh sebab itu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, seberat, sebesar apapun persoalan, masalah yang sedang kita hadapi, saya mau katakan pada kesempatan ini, mau serukan dan teriakan, saya dorong motivasi melalui kebenaran firman ini, supaya kita semua rapatkan barisan, suami, istri, anak-anak, rapatkan barisan, kompak, sepakat, sehati, bangun relasi, bergaul karib dengan Tuhan. Percayalah, jalan-jalan Tuhan yang kelihatan misteri, tersembunyi, berliku, rahasia, Tuhan akan tunjukkan jalan-jalannya yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan itu bisa dibahasakan lain, bersahabat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu siapa sahabat Allah dalam Alkitab?
Abraham. Dengarkan baik. Abraham itu adalah sahabat Allah. Nanti lebih jelasnya baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22, 23, 24. Abraham itu dikenal dengan sahabat Allah. Dengarkan baik. Suatu ketika ada 3 sosok yang datang menghampiri Abraham sedang duduk di kemahnya di Mamre. Ternyata salah seorang dalam teopani penampakan ilahi saat itu adalah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa Sodom dan Gomora sudah begitu jahat, maka Tuhan ingin menghancurkan dengan hujan belerang Sodom dan Gomora. Apa kata Tuhan sebelumnya? Tidak baik adanya. Tidak mungkin aku menyembunyikan rencanaku ini kepada hambaku Abraham. Perhatikan baik. Tuhan tidak tega, tidak mau menyembunyikan apa yang Tuhan mau buat kepada Sodom dan Gomora. Tuhan berkenan untuk menyampaikan isi hatinya, maksudnya, rencananya tentang Sodom dan Gomora kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham adalah sahabatnya. Nah, maksudnya? Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini tidak ngejelimet kita ini. Tapi melakukannya tidak semudah membalik tangan. Banyak tantangan, peluk bantal guling, bangun pagi, mau berdoa. Aduh, enak banget apalagi ada AC dingin lagi untuk bersaat teduh. Saudara dikasih Tuhan berat sekali. Tapi sebenarnya praktis rahasia firman Tuhan mempraktekannya ini. Mari kita bergaul karib dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bergaul karib dengan Tuhan. Bahasa dunianya bergaul karib. Jadilah kita sahabat sejati dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi sahabat sejati Tuhan, Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara dikasih Tuhan, jangan lupa. Kita sering berpikir itu konteks sahabat hanya antara sesama manusia. No. Kenapa? Karena Allah itu sahabat kita juga. Begitu dekatnya dengan kita, Allah itu sahabat kita. Sebagaimana Allah sahabat Abraham, kita juga sahabatnya. Kita bergaul karib dengan Allah. Apa kata firman Tuhan kalau bergaul karib? Perhatikan kembali. Yohanes pasal 14. Yohanes 15 ya? Iya. Yohanes 15. Ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku. Syaratnya, jika engkau berbuat segala yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Yesus? Ayat 12. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan. Kita menjadi sahabat Yesus ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa perintah Yesus? Hidup saling mengasihi. Bagaimana mungkin kita hidup saling mengasihi? Oleh karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Bapa dan kita mengasihi Bapa. Perhatikan baik ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kenapa? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sahabat bergaul karib di sini kan? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus memberitahukan kepada murid segala sesuatu yang diterimanya dari Bapa. Segala sesuatu yang diterima oleh Yesus dari Bapa itu rahasia atau misteri? Rahasia, misteri atau terbuka? Rahasia dong. Tapi Yesus berkata, aku telah memberitahukan segala sesuatu kepadamu yang kuterima dari Bapa. Yang tadinya misteri rahasia hanya dimengerti, dipahami oleh Yesus. Tapi karena murid-muridnya adalah sahabat, Yesus memberitahukannya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu murid-muridnya. Nah, apa maksudnya? Jadi membongkar rahasia yang misteri, rahasia ilahi bagi kita adalah tidak ada kata lain selain dari kita bergaul karib dengan Tuhan. Oleh karena itu, kesimpulan khotbah saat ini,
apapun yang sedang kita hadapi dan alami, tetaplah bergaul karib dengan Tuhan. Kepada keluarga di sini juga, mari kita berubah, mari kita berbenah. Keluarga masing-masing, mari. Jangan karena berat dan besar pergumulan, Bapak Ibu Saudara, putuskan hubungan dengan Tuhan. Jangan. Justru sebaliknya, saya dorong kita semua melalui firman Tuhan dari kekuatan Roh Kudus. Semakin berat dan besar pergumulan yang kita hadapi, semakin memicu, memotivasi, merangsang, mendorong, mengarahkan langkah kita untuk semakin dalam, semakin indah, semakin luar biasa, membangun hubungan yang karib, indah, dekat, intim, bergaul karib dengan Tuhan. Selamat bergaul karib dengan Tuhan. Sama seperti Henok, Nuh, Abraham. Sama seperti Yesus dengan kita. Kita adalah sahabatnya. Amin. 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 Selamat bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah lengah bangun relasi dengan Tuhan. Sebelum saya tutup, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Di dalam tubuh kita ini, saya gayakan ya kayak beliau. Dalam tubuh kita ini ada 2 organ vital. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah paru-paru. Salah satu dari kedua organ vital ini tidak berfungsi, kita akan mengalami kematian, wafat, almarhum. Orang Batak bilang modding. 2 organ tubuh dalam diri kita wajib ada, jantung dan paru-paru. Pastor Andi Simon menyebutkan jantung dan paru-paru itu adalah ibarat pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan, dan juga kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita kehidupan rohaninya prima dalam mengiring mengikut Tuhan. Ketika ada pujian, penyembahan, pengagungan, doa kita kepada Tuhan. Ketika ada firman Tuhan, kita lahap habis lapar dan haus akan firman. Hal itulah yang membuat kita semakin bergairah, semakin berkobar, semakin bernyala dalam mencintai dan mengasihi Tuhan, dalam bergaul karib dengan Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang bagaimanapun. Sekali lagi saya teriakkan, selamat bergaul karib dengan Tuhan. Mari sebutkan sama-sama 2 ya. Selamat bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Amin. Silakan Mami berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu. Terlebih khusus kami diingatkan kembali supaya kami bergaul karib dengan Tuhan. Apapun keadaan kondisi kami, Bapa, kami mau tetap katakan Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami belajar dari teladan hamba-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami seperti Henok, dia tetap bergaul karib dengan Tuhan. Abraham, Nuh, banyak sekali contoh-contoh. Melalui itu semua kami mau belajar tetap setia, mengasihi, menghormati, taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Berkati kami, berkati Bapak Ibu semua dimanapun berada. Kasih sayang, kasih setia Tuhan tercurah, terulur. Apapun beban persoalan kami Tuhan, kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan melangkah dengan kekuatan kemampuan kami, tapi ketika kami datang kepada Tuhan berseru memanggil Engkau, kami percaya Tuhan yang menolong, menopang dan membukakan jalan-jalan lebar luas bagi kami semua. Amin. Apapun beban kami Tuhan, baik sakit penyakit yang kami derita yang tidak kunjung sembuh, kami percaya Allah Bapa yang di surga yang menolong, menopang, menyembuhkan dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu yang mempunyai beban pergumulan, baik tengah-tengah keluarga, baik suami yang mengalami pergumulan, istri, anak-anak, kerinduan anak-anak kami yang mau melanjutkan perkuliahan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang bukakan jalan. Kami berdoa, kami percaya tidak ada mustahil bagi Engkau. Amin. Kami berdoa bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas pemulihan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami percaya ke depan makin baik, makin indah lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu semua dimanapun berada. Biarlah Engkau memberkati, Amin. menolong, menopang, menjamah, memberkati kami semua.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Urapi makin dahsyat luar biasa. Bahkan sebentar kami mau beristirahat Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau beserta dengan kami semua. Kami tolak kuasa-kuasa di dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan apapun yang mengganggu mengusir setiap anak Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara. Sampai sejauh ini masih tetap ada yang berkenan bergabung. Biarlah kiranya kebersamaan kita dalam memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, menyaksikan, mendengarkan firman, kerohanian kita diteguhkan, dikuatkan, disegarkan. Terima kasih telah berkenan bergabung. Sampai bertemu di dalam kesempatan live berikutnya. Salam untuk Bapak, Ibu, anak-anak. Doa kami menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dadah. Dadah. Good night. Hati-hati. Close ya Bapak Ibu. Dadah.